Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tenaga, kekuatan dan semangat untuk menghadiri majelis taklim dan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nikmat yang semakin banyak dan semakin bermanfaat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang masih diberikan oleh Allah pahala di dalam jannahnya kelak. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabat dan seluruh umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minangkani untuk menjaga akidah bagi kaum muslimin khususnya di akhir tahun, maka Ta'limul Muta'alim kita jeda satu pertemuan untuk mengingatkan kembali, mereview kembali tentang ayat-ayat bagaimana kita bila umat Nasrani khususnya besok tanggal 25 kan berhari raya. Hari raya mereka itu beda dengan hari raya kita. Kita berhari raya karena merasa bahagia dan senang setelah kita menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Tapi bagi mereka riyoyone adalah hari raya karena kelahiran Tuhan mereka yang mereka kasih nama Yesus Kristus. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ikhlas tegas berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bagi umat Islam meyakini kul huwallahu ahad. Kul katakan Muhammad, Allah ahadun, Allah Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Allah tempat memuja, memuji, meminta, berlindung dan berserah diri. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, bukan orang tua. Walam yulad, dan ia bukan pula anak yang dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya yang setara sebanding dengannya seorang pun. Artinya Allah itu wahdahu la syarikalah, Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bolehkah kita lantas memberi ucapan selamat kepada mereka yang beragama Nasrani dengan ucapan selamat Natal? Nah, bagi mereka Natal adalah kelahiran Tuhan mereka, dan kita tidak mempercayai, bahkan tidak meyakini kelahiran Tuhan, karena kita Tuhannya adalah Allah. Maka bolehkah memberi ucapan selamat tadi pada orang yang berseberangan dengan kita? Jawabannya ada di ayat 72, 73, 74, 75 surah Al-Maidah. Tadi saya baca di rakaat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara allazina qalu innallaha wal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid
wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim mal masih ibnu maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur anna yufakun qul la ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a wallahu was-sami'ul alim. Ini jawabannya. Artinya, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Bagi mukmin harus meyakini, orang mau ngerti tok. Yang sewu, ilmu itu ora cukup, ilmu agama ora mau cukup dingerteni. Belajar agama jangan hanya sekedar kita mengetahui, bangsane ilmu neng kudu meyakini, mengimani. Tapi kita imani bahwa dihukumi kafir oleh Allah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Maka Anda mengucapkan selamat Natal, jelas hukumnya adalah haram. Karena bagi mereka adalah Tuhan itu adalah Al-Masih putra Maryam, dan yang lahir juga Al-Masih bin Maryam. Nah, padahal waqala Al-Masih sendiri berkata, ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Hai Bani Israil, sembahlah oleh kalian Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Al-Masih yang disembah oleh mereka itu mendakwahkan kepada mereka supaya menyembah Allah Tuhannya Al-Masih dan Tuhannya Bani Israil. Dan Al-Masih pun mengatakan, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah dengan yang lainnya, faqad haramallahu alaihi jannah, sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya di dalam neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang zalim itu penolong. Artinya ora bakal entuk pitulungan saya saking Allah ataupun orang lain yang mensyafaatinya. Maka tegaslah dari ayat ini, dengan sedaya boten angsal, boten pikantuk, tidak boleh mengucapkan selamat kepada anak Nasrani yang berhari raya, sebab mereka hari raya adalah hari raya kelahiran Tuhan, dan Tuhannya adalah bukan Allah pula. Allah pun tak lahir, tak dilahirkan, maka pantas Allah mengatakan hukumnya kufur. Jadi kalau kita ikut-ikutan, maka termasuk dosa besar dan bisa menghilangkan keislaman kita. Padahal kita punika pripun? Sudahlah, kita berikan kepada mereka hak mereka. Toleransi niku mboten kok kita sedina melu kono sesuk dek melu awake dhewe ora. Terus itu memberikan hak kebebasan kepada orang yang punya keyakinan untuk mengikuti keyakinannya, tidak mengganggu mereka, tidak menghalang-halangi mereka. Yang jelas mereka punya hak, kita pun juga punya hak. Makanya setiap kita wajib melaksanakan kewajiban kita kepada mereka. Kewajibannya apa? Memberikan hak pada mereka. Bagi warga negara yang baik, bahkan umat Islam pun diperintahkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lu mau anu taat, mau bosa basi yuk sama saja. Wis pokoknya mendel mawon, itu wilayah mereka, bukan wilayahnya wae dewi. Mudeng maksudnya. Yang berhari raya umat apa? Nasrani. Jenengan Muslim apa Nasrani? Kristen apa Islam? Katolik apa Islam? Nah, Islam berarti sing diyakini dan diamalkan keyakinan agama Islam. Biarlah mereka seperti itu, sebab mereka yakini ngono kuwi. Sing jelas jangan melu-melu dan dengan sami kalih mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sapa meniru mengikuti satu kaum, maka bagian daripada kaum itu.
Pernah kita pun mendel mawon, udahlah mereka harus silahkan, monggo itu hak panjenengan, dan tidak boleh kita mengikuti undangan Natal bersama. Nah, bukan wilayah yang boleh kita ikuti. Nek wilayah muamalah kerja bakti monggo, rewangan manten monggo, rewangan Natal mboten usah, rewangan babar saran bayi monggo sentuk. Diberi panganan pada Natal silakan dimakan. Yang nggak boleh melu Natalan, tapi nanti kayak panganan entuk. Kenapa? Kembali pada kaidah umum, wa ta'amul lazina utul kitab bakhirul lakum. Panganan dari kitab, sepanjang itu makanan yang kita boleh memakannya. Contoh, dikirimi oleh mereka tepong babi, halal apa haram? Haram. Tepong asu, kodok, haram. Ular, haram. Ayam, halal. Kerbau, halal. Wedus, sapi, halal. Apa meneh? Ya wes. Buah-buahan silakan, enggak masalah. Yang tidak boleh mengikuti mereka berritual dan ikut mengucapkan selamat-selamat yang isinya adalah satu bentuk pengagungan dan pensucian, itu yang jadi diperkenankan. Dong, jelas? Terus monggo, itu wilayah mereka, kita tidak masuk pada mereka dan tidak meminta mereka untuk ikut kita. Pokoknya mereka Nasrani punya keyakinan sendiri, kegiatan sendiri, ikutilah. Dan mereka saja yang ikut. Kita umat Islam punya keyakinan sendiri, punya iman sendiri, yang dilarang bagi kita tidak usah kita mengikuti. Dan bahkan sudah diatur oleh KUB, yaitu kerukunan umat beragama. Terus mudeng kabeh, nek masing-masing agama punya hak atas keyakinannya. Nah, yang tidak boleh diganggu, tidak boleh dihalangi oleh agama lain. Tidak ada pemaksaan bagi agama untuk ikut acara agama yang lainnya. Pokoknya melaku dewe. Bis melaku ngetan, melakunya sebelah utara. Sing ngulon melakunya sebelah kidul. Wes. Melaku ngene dewe. Ngenek melaku ngiwonengen malah nabrak. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang hak wes jelas. Al-haqqu mir rabbik, bagi umat Islam itu kebenaran adalah yang datang dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fala takum minal mumtarin. Nah, kamu jangan menjadi orang yang ragu-ragu. Yakini bahwa yang hak dari Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang hak untuk diikuti, dipedomani, jadikan sebagai status adalah hanya agama Islam. Itu keyakinan kita. Mereka berbeda silakan. Tapi yang jelas kita punya keyakinan sendiri yang tidak boleh diganggu oleh agama manapun. Yang tengah-tengah, yaitu pada dasarnya kita umat Islam, teman-teman tetangga kita pada mengikut acara kita yaitu ulang tahun. Bagaimana hukumnya? Anak-anak kita yang ikut atau anak kita yang minta kayak gitu? Kalau diniati tasyakur silahkan. Kalau syukuran ulang tahun, syukuran itu berarti bersyukur. Syukur atas nikmat Allah diwenehi umur 1 tahun, maka kemudian beleh pitik satu kandang. Setahun 1 kandang itu. Kemudian diundangke koncone mangan kabeh syukuran, itu baik-baik saja karena tasyakur. Lain sakartum lazi dan nakum. Walain kafartum in azabi asadi. Kalau kau kufur, engkau terancam adab yang pedih. Nah, tapi ulang tahunnya sudah marah padahal yang maksiat. Ulang tahunnya kemudian nyebul lilin, ya toh? Nyebul lilin. Kemudian tubengke sendang. Kemudian
Didusi sendang pitu, sumur pitu, kembang pitu, leb-leb naik sumur ping pitu. Nah, sudah nyimpang itu. Kalau Anda diundang ulang tahun tonggone, dalam arti syukuran ulang tahun, monggo. Nah, nanti supaya diganti lagunya, didoakan. Nah, didoakan apa? Allahumma tawil umrahu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya. Itu ngono janipun. Nah, jangan aja dinyanyikan, didongake. Allahumma ya Allah, Allahumma panjang umurnya. Allahumma panjang kesempatannya. Allahumma panjang rezekinya. Allahumma ya Allah panjang luas sekali pergaulannya. Itu boleh. Nanti Allahumma. Lah nek panjang umurnya itu nyanyian apa itu? Kemana dia meminta? Ya jelas kan? Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah panjangkan umurnya Anas Karim. Ya Allah panjangkanlah rezekinya Mbah Karmin. Ya Allah banyakkanlah istrinya Pak Adin. Silakan, boleh. Boleh gitu. Kalau semua mintanya kepada Allah silakan. Tidak ada larangan. Gitu. Tapi kalau Natalan kan beda tadi itu. Gitu. Nah, kemudian ini yang pertama adalah Nasrani. Kemudian kaum Katolik ini kan, ini Tuhannya malah nggak cuma satu, 3. Jawabannya di ayat yang ke-74. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu salasah. Menurut keyakinan kaum muslimin, Al-Qur'an menegaskan pada kita, ya kita ya awake dhewe, nggih, akidah kita umat Islam tegas jelas. Allah menjelaskan pada kita, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tsalitsu salasah, Trinitas. Siapa itu? Allah Bapa di surga, Sang Putra, Roh Kudus. Telu. Saya Kit wis tahu di konconan muslim ora? Oh masih? Pernah tanya enggak Tuhannya ada berapa? Pernah tanya enggak Tuhannya ada berapa? Ada 3. Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, itu sama. Nah, jelas Allah mengatakan dalam ayat yang ke-73 ini, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu Trinitas. Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus. Dan Allah menegaskan, wa ma min ilahin illa ilah wahid. Tiadalah Tuhan kecuali Tuhan yang Maha Esa. Siapa? Allah. Allah menegaskan, Tuhan itu cuma satu, Allah. Dudu Al-Masih, apa meneh telu. Allah cuma Maha satu. Wa ilam yantahu amma yakulun, jika mereka tidak berhenti dari ucapan mereka dan kita malah melu-melu mengucapkan itu, ingat, la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim, akan kami seksa mereka dengan seksa yang pedih. Kalau mereka tidak merubah keyakinannya dan kembali kepada pangkuan tauhid, mengesahkan Allah, menabikan Al-Masih, memalaikatkan Roh Kudus, gitu kan? Tidak menuhankan Roh Kudus dan menuhankan Al-Masih, tapi menuhankan Allah, merasulkan Muhammad, menabikan Nabi Isa, dan memalaikatkan malaikat. Allah mengancam, akan kami azab dengan azab yang pedih. Berarti dengan ucap selamat Natal atau Merry Christmas pada orang Katolik juga nggak boleh, nggak dilarang juga, haram hukumnya. Kenapa haram? Sebab telah dianggap kufur. Baik orang yang mengatakan Allah Al-Masih bin Maryam ataupun Allah itu 3, Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Meskipun orang tua ya lain tuh. Sesungguhnya ini apa namanya, saya punya media sosial, saya punya grup juga teman atau saudara-saudara yang saya itu, mereka tuh nggak ribut soal minta diselametin
malah justru orang Muslim sendiri yang Kalau rungokno. kalau yang Kristen yang Nasrani itu dia nggak pernah minta-minta. Ya sama dengan kita, nek riyo ya ora njaluk-njaluk tapi selamat. Mereka pun juga nggak minta itu selamat. Pernah jadi rasa geger. Menungsa itu sifatnya pekemuan. Akhirnya melu-melu ngucap, nerang ngucap pekewu gitu. Saya ada teman satu, ini cuma contoh aja, tidak semuanya. Dia dari NU itu sering ya bukan masalah itu. Kalau dia istilahnya tidak haram. Mereka tidak haram. Malah ceramah nang gereja itu. Nah, itulah mereka. Memang Al-Masih itu adalah Nabi Isa. Kalau kita mengucapkan selamat lahirnya Isa nggak dosa sebagai Rasul Allah. Tapi nek kita ini kemudian ucap dasari adalah mengucapkan selamat pada mereka yang menuhankan Al-Masih, berarti itu jelas haram. Saya bilang begini, selamat Natal Kid, karena ini hari kelahiranmu, boleh. Karena natalitasmu adalah hari ini. Selamat Natal Waigit itu boleh. Itu hari lahirmu. Tapi kalau saya mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani yang menuhankan Al-Masih, itu jelas haram. Gitu loh, dong. Dan yang jelas 25 Desember itu bukan kelahiran Al-Masih Rasulullah, tapi Al-Masih yang dipertuhankan. Nah, Al-Masih lahir tidak di bulan Desember, lahirnya di bulan yang lain pada saat kurma berbuah itu di bulan Juli atau bulan Juni. Yang lahir 25 Desember itu Raja Namrud. Orang Babilonia itu dulu menyembah Namrud, lahirnya 25 Desember. Karena mereka mengikuti Nasrani, digowo itu keyakinannya itu. Akhirnya jadi Natal. Nasrani nggak punya hari raya. Jadi umat Nasrani nggak punya hari raya. Dulu punya namanya Jumat, mereka ganti dengan Ahad. Yahudi punya Jumat diganti dengan Sabat. Kita setiap minggu kita punya hari raya, hari Jumat. Gak pernah berubah. Inilah makanya Allah mengancam, nek ora mandek saka ucapanmu tetap kau tuhankan Al-Masih, kau tuhankan Roh Kudus, kau tuhankan Maryam juga akhirnya, maka Allah akan mengazab kamu dengan yang pedih. Karena kamu telah mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Kau buat bid'ah, kau buat sesuatu yang baru, di mana Nabi Isa Al-Masih tidak pernah mengangkat dari Tuhan, justru kamu malah menuhankannya. Al-Masih tidak pernah angkat jadi Tuhan, tapi dipertuhankan oleh pengikutnya. Berarti yang bikin bid'ah sapa? Pengikutnya Al-Masih. Nah, tuh jelas. Kemudian berikutnya, karenanya Allah menghimbau, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Mengapa mereka tetap begitu? Tidak segera memohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Artinya kalau Allah sudah mengajak mereka bertobat dan mohon ampun pada Allah, berarti apa yang mereka yakini itu adalah kebatilan, salah. Harus ditinggalkan. Nek orang ndang tobat terancam dengan azab yang pedih. Tapi kalau mereka bertobat, meninggalkan keyakinan yang sesat dan beriman kepada Allah dan mengimani Al-Masih sebagai utusan Allah dan mengimani Muhammad jadi utusan Allah dan mereka beragama Islam, maka Allah mengampuni mereka. Senajan to wis tau dadi Nasrani 77 tahun. Kemudian dia bertobat masuk Islam, Masya Allah terima. Mungkin barangkali sak Mbah Reso nganti 84 tahun jadi Nasrani. Kemudian dia bertobat masuk Islam, Allah terima itu tobatnya. Dan Allah hapuskan dosanya. Bahkan kesalahannya diganti dengan kebaikan. Kemudian 10 hari masuk Islam, Mbah Reso bukan itu semafat, Islamnya diterima. Dan beliau termasuk ahli surga. Nang nyatane mereka tetap tidak mau beriman. Tapi yang berbahagia Allah tegaskan,
Mal Masih bin Maryam illa rasul. Al-Masih bin Maryam itu tak lain dan tak bukan hanyalah utusan Allah. Qad halat min qabli rusul. Sebagaimana telah berlalu sebelumnya utusan Allah yang lain. Contoh Nabi Yahya utusan Allah, Zakaria utusan Allah, Nabi Yunus utusan Allah, Nabi Ilyas utusan Allah, sampai Nabi Ibrahim utusan Allah semua, sampai Nabi Adam utusan Allah semuanya. Nabi Isa itu sama dengan mereka, hanya utusan Allah. Nah, bukan Tuhan selain Allah. Logikanya kalau Tuhannya Nabi Isa, lalu kemudian Adam itu jadi apa? Kenapa Allah tidak angkat Adam jadi Tuhan aja sekalian? Dan Allah nggak pernah angkat Adam jadi Tuhan. Artinya yang menuhankan Al-Masih itu bukan Allah, bukan Al-Masih sendiri, tapi banyak orang mengada-ada buat bid'ah. Tuhan diciptakan oleh mereka, bukan Tuhan yang menciptakan mereka, tapi Tuhan diciptakan oleh mereka. Karena Al-Masih utusan Allah. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Maryam itu wanita yang benar-benar lurus imannya. Ingat, kalau kita nanti kita kaji surah Ali Imran ayat 33 sampai ayat yang ke 100 tentang Al-Masih, panjang lebar. Ibunya Maryam namanya Hannah binti Fakus. Hannah binti Fakus ini adalah istrinya Imran, laki-laki yang sangat taat pada Allah. Lahirlah Maryam. Maryam. Maryam pun orang beriman pada Allah, sampai-sampai hidupnya hanya di mimbar. Apa di mihrab. Dia mengaji, ngajar pada Nabi siapa? Zakaria. Dan Zakaria sampai takjub, kenapa? Saking imannya yang begitu kuat. Di mihrabnya Maryam itu setiap Zakaria masuk ada makanan. Makanannya makanan musim dingin ada di musim panas. Nah, musim panas ada di musim dingin. Menakjubkan. Dari mana ini Maryam? Wa min indillah. Ini dia semua datang dari sisi Allah. Nah, enggak mungkin Maryam menuhankan Al-Masih. Karena dia beriman dengan tegas kepada Allah itu wahdah la syarikalah. Nah, karena yakulani ta'am, yang jelas Al-Masih dan Maryam itu sama-sama makan dan minum seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Maryam dan Isa Al-Masih itu suka ngopi juga mungkin. Makan minum. Tuhan tidak butuh makan, tidak butuh minum. Tapi Tuhan yang menyediakan makan dan minum. Kalau Tuhan itu makan itu, Tuhan itu membutuhkan yang lain. Tuhan itu berdiri sendiri, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, maha esa, kudrah, maha kuasa, iradah, berkehendak. Tuhan nggak makan, nggak minum. Karena logikanya apa? Kalau Tuhan makan dan minum, Tuhan juga butuh WC. Karena Tuhan juga akan buang hajat. Kalau Tuhan buang hajat, Tuhan moralnya jatuh enggak kira-kira? Gimana Tuhan lagi di WC? Masuk akal enggak? Dipertuhankan enggak mungkin. Kalau Tuhannya makan minum, berarti dia juga tadi buang hajat. Dan tidak pantas buang hajat di alamat Tuhan. Tuhan juga kelaparan. Saudara butan arem-arem barang iso-iso. Nah, itu loh makanya yang tidak pantas menjadi sifat Tuhan itu bukan sifatnya Tuhan. Al-Masih makan dan minum. Enggak mungkin jadi Tuhan. Karena dia tidak bisa menciptakan makan, menciptakan minum. Berarti tidak bisa jaga keselamatan dia sendiri-sendiri. Makanya perhatikan, apa kurang tegas Allah menceritakan, apa kurang lehne nerangke Al-Masih itu, apa kurang tegas, apa kurang cetha, kok yo dik ora iso
percaya orang yakin Al-Masih bukan Tuhan, tapi utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya Al-Masih itu Tuhan, nggak mungkin dia disalib. Tuhan itu bisa menolak mudarat. Maksud Tuhan disalib? Nggak mungkin kan? Hah? Nah itu makanya ngeligo meneh itu kan. Kalau main logika nggak patut bertuhan kan. Neng, ungzur perhatikan, kaifa nubayyinu lakumul ayat, bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kami. Tsummandur an la yufakun. Perhatikan, bagaimana beriman tidak, tetap mereka berpaling. Apa yang memalingkan mereka? Mereka dipalingkan oleh hawa nafsu dan dipalingkan oleh kedengkiannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tidak mau menerima yang benar, pilih tetap dalam kekafiran karena enggak suka kalau Muhammad yang jadi nabi. Nah, ibu yang berbahagia, lalu Allah berfirman di ayat 116 surah Al-Maidah juga. Besok di hari akhirat, ya kan? Sekarang kan nggak mungkin Isa diundang lagi oleh Allah, karena ada Nabi Muhammad dan umat Muhammad yang mendakwai mereka. Namun ternyata akan tetap ada orang yang memilih Nasrani dan tetap menduhankan Al-Masih, padahal Al-Masih tidak pernah menduhankan dirinya. Nah, Allah katakan dalam 116 Al-Maidah, wa qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nasi takhiduni wa ummiya ilahin min dunillah. Qala subhanak saya. Besok di akhir hari akhirat Allah akan menyidang Nabi Isa di depan seluruh umatnya. Allah berkata, hai Isa al-Masih bin Maryam, apakah anda pernah mengatakan pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku keduanya orang Tuhan selain aku, selain Allah? Nabi Isa kaget, dia ngomong subhanak, maksud kok ya Allah. Nah, ma yakunu li anakula ma laisa li bihaq. Enggak patut bagiku, enggak pas bagiku, enggak hak bagiku untuk mengatakan yang aku tidak hak mengatakannya. Alias kenapa? Nabi Isa tidak pernah mengatakan pada umatnya, jadikan ia dan ibunya dua orang Tuhan selain Allah. Nyatane umatmu dan nyembah awakmu. Lho niku mboten urusan kula. Sing jelas kula mboten nate ngandhake umat kula patus nyembah kula ibu kula. Nah, in kuntu qultuhu, ya Allah, nek kula pun nate ngomong niku mesti enten datane. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi. Jenengan maha tahu tentang diriku. Saya ini sejak ada diciptakan panjenengan sampai tidak ada dalam urusan panjenengan. Apa sing nemplek nang awakku Allah maha tahu. Aku tidak tahu dirimu, tapi kau mengetahui aku. Tidak mungkin aku berdusta. Ada niku podo, ada niku orang mungkin bisa berdusta. Kenapa? Kita mau berdusta mungkin gak ada uang. Neng Allah tetap mengerti. Dan tempat yang kita duduki itu jadi saksi. Kita mau berbuat dosa di mana saja, gak bisa mengelakkan apa? Tempat yang kita pakai duduk itu besok akan bersaksi. Karena apa itu ngomong so itu. Apa sih pulang ngaji neng masjid At-Taqwa ngaji ku sama. Ora paham-paham, ngantuk dek niku. Tidak paham-paham takon. Nah, ini engkau maha segala yang rahasia. Apa jawab nama sih? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Anikbutullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan pada mereka kecuali apa yang kau perintahkan aku mengucapkannya kepada mereka. Apa itu? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sama jawaban Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah mendakwahkan kepada umatnya supaya menyembah dia dan ibunya. Apa dakwahnya? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan saya bersaksi ya Tuhan, selama saya masih hidup bersama dengan mereka, tak ada satupun umatku yang menyembahku. Ya sendiri. Jadi selama saya masih hidup, tak ada satu orang manusia pun dari umatku itu yang menyembah aku dan juga ibuku.
Falama tawaffaitani, tatkala telah mewafatkan aku dan angkatku ke langit, kuntan tarraqiba alaihim, semuanya di bawah pengawasan panjenengan, semua di bawah kuasa panjenengan. Yang mengawasi semuanya adalah panjenengan. Wa anta ala kulli shay'in syahid, dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Kula mboten ngerti nek sakbare kula dipejahi apa sing kedaden nang tengah-tengah perjalanan umat kula mboten mudeng. Nang jelas kula mboten nate yang tidak pernah menyuruh mereka menyembah saya. Saya enggak pernah menyuruh mereka menyembah saya. Sampai saya engkau wafatkan dan dinaikkan ke langit kepada engkau, kula mboten nate ngajak mereka nyembah saya. Permilo, kalau sampai mereka menyembah saya itu sudah bukan urusan saya. Kula terlepas diri dari semua itu. Mboten bid'ah biatan saya, tapi itu bid'ah mereka sendiri. Lah piye umatmu do nyembah kabeh? Tak ada piye? Intu adibhum fa ilahum ibaduk. Jika engkau mengadab mereka ya Allah, mereka semua adalah hamba-hambamu. Nah, semuanya adalah hamba-hambamu. Boten hamba saya, itu hak panjenengan. Dengan badhe ngadab mereka silakan, wong itu hamba panjenengan. Boten hamba kula mboten ada hamba, kula duwe umat. Nek umat kula mboten ngoten niku. Wa in takfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Terus pun apa? Engkau kan pernah mengatakan siapa yang mensekutukan Allah tidak akan diampuni. Artinya mereka ini pasti akan disiksa dengan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Permulaan jelas, tegas, cetha, melo-melo, terwaca bahwa Al-Masih adalah utusan Allah. Dia mendakwahkan kepada Bani Israil supaya menyembah Allah, nabinya Tuhannya Nabi Isa dan juga orang-orang Israel, dan Nabi Isa tidak pernah mengatakan untuk menyembah dirinya dan ibunya. Selama jadi Nabi hidup bersama dengan umatnya tidak pernah melihat satupun umat yang nyembah dia. Berarti kalau begitu kejadian penuhanan Al-Masih itu bukan pada masa Al-Masih, neng masa yang jauh dari Al-Masih. Berarti ini bid'ah, dolalah dan syirik, yang termasuk dzulmun azim. Nek ngoten berarti pripun? Tegas dan jelas ataupun monggo tetaplah kita berpegangan dengan akidah kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Biarlah mereka enggak usah pakai wong kata sikit tadi itu wong mereka ora njaluk duit tapi selamat. Sing geger malah wong Islam dhewe. Adene kok dadi wong bodho. Wis to, cetha ayat ini sudah menjelaskan bahwa Allah lah Tuhan kita. Apa nih? So di yaumul qiyamah mereka nggak perlu dijawab, langsung masuk neraka. Wis cetha Nabi Isa tidak pernah menuhankan dirinya, tidak pernah menyuruh mereka. Jawabannya apa? Lah kula mbiyen ada dalam ayat 63 surah Al-Baqarah itu, bahwa mereka ini mengikuti ulama-ulama mereka. Ulama iya angkat tangan kabeh kuwi melu niku melu lepas diri kabeh. Semua berlepas diri. Maka mereka dan para pendahulunya semuanya masuk neraka. Wis gak iso alasan meneh. Kenapa? Kemudian dikandani nganti berkali-kali kok. Dituturi nganti mikin jeblok kok. Ya ora paham ngerti-ngerti. Sudah paham mereka sebenarnya itu. Kenapa? Karena mereka memang saking dengkinya kepada kebenaran, lalu mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Dong, jelas? Jelas. Ditanya, sopo nabimu, sopo Tuhan orang aku. Orang ditanya. Oke, Pak Epi yang berbahagia.
kula pun nate neraken jenengan. Enek wong sing paling rugi amal perbuatane. Siapa itu? Orang Yahudi sakwuse Yahudi wis ora berlaku. Orang Nasrani sakwuse Nasrani ora berlaku meneh. Dan semua pemeluk agama dan penganut keyakinan yang bukan keyakinan yang Islam bawa. Kuwi besok gak ana pitakonan nang kubur. Langsung go to hell. Tanpa hisab. Wong kafir, ahli kitab yang sudah tidak pada masanya, ahli kitab saiki, Yahudi Nasrani saiki, Dharma Gandul, Gatoloco, Hindu, Buddha, gitu kan? Dan semua keyakinan yang lain menurut keyakinan Islam itu adalah sesat. Maka mereka langsung dimasukkan neraka tanpa ABCD, tanpa pitakonan nopo-opo, langsung go to hell. Enak. Sampeyan kalau dihisab apa ora dihisab? Nek ora dihisab mlebu neraka dadi non muslim. Nek jenengan tanpa hisab mlebu surga dadi wong sing saleh. Nek ora saleh dihisab. Wong sing leda-lede dihisab kabeh niku. Ngaji ngantukan iku dihisab so. Lah ngopo kowe ngaji ora mudeng-mudeng? Kula ngantuk kok. Kula kesel. Lah apa ustaz ora kesel? Jadi gitu kan, nek murid itu kesel, gak itu diseneni. Tapi guru kesel, seneni. Guru ngantukan, seneni ya muridnya. Guru pengajian kok tekluk-tekluk, iso ngomong ora kira-kira? Gak iso. Nah, nek murid kan santai-santai wae. Ustaz teng arep meja menenge nganti rampung. Dibaten ora karo muridnya. Lagi ustadz ceramah apa arep topo ning kene. Gitu kan. Nah, tapi nek jenenge murid itu sak polah-polahmu wis bebas. Paham arepmu ora paham? Arepmu penting entuk kopi. Inilah usahane gitu itu. Nah, makanya tadi Pak Arsanto dadi wong kafir niku yang sudah di luar waktu berlaku agamanya mereka semua tanpa hisab neng langsung mlebu neraka. Tapi nek sik dalam agama mereka dulu dihisab. Kita dihisab juga. Nah, monggo. Ya, balik lagi. Hal unabbiukum bil aksarina amala. Surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 106. Wong-wong sing salah ning rumoso bener niku tiang-tiang Hindu, tiang-tiang Buddha, tiang-tiang musyrik, ahli kitab Yahudi Nasrani sing pun boten berlaku meleh. Itu termasuk wong sing paling rugi. Kenapa? Mereka besok langsung masuk neraka tanpa hisab. Wong muslim, nek muslime sae niku ada yang dibebaskan dari hisab. Besok itu 70.000 umatku itu akan dibebaskan hisab. Sifatnya mereka begini. Termasuk jamaah ini. Dan masing-masing 70 itu nggawa meneh 70 meneh. Sik nggawa 70 meneh. Muga-muga dhewe niki tanpa hisab kabeh. Meskipun ono ahli hisabe ning kene. Kayak gitu. Nah, muga sing aman. Karena ngomong itu loh. Terus. Nah. Lah sapa sing dihisab? Nah, sing ora ndek sifat-sifat mau sing dihisab. Apa takonane siji? Tuhanmu sapa? Nah. Saya jawab. Kalau melu cah kae. Ya toh. Sapa Isnan. Nah, ya toh. Tuhanmu sapa Nan? Nan, Tuhanmu sapa? Sapa? 100.
Muridnya Pak Raji. Jadi itu. Awe orang anu tambah hisab iso. Cuma mbiyen layare asline ngono apa gedene lagi ngono. Aman itu. Gelem dadi dheke, dadi yo. Tambah hisab itu. Nah, jadi Pak Ibu, sing dihisab niku wong mukmin ning sing ora ndek sifat-sifat untuk tanpa hisab. Takon apa? Salate. Sik dhewe niku. Nah, nek salate apik cul wis mlebu surga. Nek salate elek tawakone meneh. Sing ngomong sing ngeten iki iso. Nah, akeh-akeh wong sing dihisab niku wong sing elek-elek kabeh. Munafik nek munafik tulen maka langsung masuk neraka bawah sendiri. Tapi nek ade sing rada-rada munafik iki sik di ngapura. Saya tak takoni. Jujur, sapa sing durung tau ngapusi yang katakan? Apa yang aku tahu? Lah ngapusi sifatnya siapa? Ngapus sifatnya siapa? Sapa sing ngurung tau ngapusi kabeh wis. Wis sifatnya wong munafik. Berarti tahu munafik. Wis tau munafik, nek wis tobat itu lho. Tobatnya balane meneh apa ora? Kedua, sapa sing wis tau janji ning mengingkari. Nah, sapa sing wis tau diingkari janji? Nah, Munafik meneh. sapa sing wis tau dadi pengkhianat? Lah kuwi. Iya coba ngono kuwi. Sifate munafik kabeh nek ngono kuwi kabeh. Nah, nek tekan tobat, bedane wong munafik itu nganti mati ora tobat. Nek wong sing duwe sifat munafik mau kae, nek sik gelem tobat, dilangke munafike. Oke. Munafik tulen itu Abdullah bin Ubay bin Salul, tulen nganti mati ora tobat. Tapi nek munafik ya takwa itu tobat apa biasanya? Halo. Sapa sing ora ndek sifat munafik awake duwe, cuma dhewe iku mung saka keganggu kegoda. Itu wedi di unek-uneke bojone ngapusi. Betul? Betul. Wedi jaluk duit bojone ngapusi ra ndek duit. Nah lek mancing duwe duit ngono. Nyape yo ora ngapusi. Nyape yo kok. Nah. Nyape ho. Wih. Pilo. Nek duwe totoke ra duwe. Tapi nek ra duwe sambet ae. Ana ngomong ngono kuwi. Nah, ya ta. Nek dijaluk bojone nggih blonjo ora ndedit. Tapi diam-diam lunga mancing koncone didanjake. Kuwi jenenge rada munafik. Nek sumbangan ora nyumbang, tapi nek jagongan mangkat. Lah pakai apa to? Oke cah ngono iki wong ya teko iki. Wis sing dihisab saudara tobat. Sareng niku. Oke. Jelas? Jelas monggo kita berusaha bagaimana kita punya kewajiban-kewajiban. Yang mesti kita jaga itu menjaga akidah kita, tauhid kita jangan sampai kena distorsi. Yang jelas bagi kita adalah inna dina indallahil Islam. Saudara kita Nasrani itu enggak butuh ucapan kita, mereka menengahi kok. Sing geger mengawake Islam dhewe. Weh, nglapadu dhewe-dhewe. Wong kok nek menengahi lho. Apa butuhe dhek dari awake dhewe enggak butuh kok. Wong kita itu dikatakan domba-domba sesat kok. Kita itu dianggap mereka domba sesat. Apa butuhnya mereka ngunduk ucapannya awake dhewe? Enggak butuh, Bro. Kita itu oleh mereka disebut domba-domba sesat. Masa domba kan ngucapin selamat Natal, ora mungkin to ya. Malah mulane ngono malah. Gitu loh. Nah kita itu bahwa kita yakini bahwa inna dina indallahil Islam.
Sapa sing golek agama sak njabane Islam, maka tidak akan diterima pilihannya itu, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi karena besok tanpa hisab dia langsung masuk ke dalam neraka. Ngaten? Saya udah